Terima kasih Anda masih bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, usai Idul Fitri, gelombang perantau ke kota besar seperti Jakarta kerap jadi fenomena. Namun, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta menyebut angka urbanisasi ke Jakarta menurun setiap tahunnya. Jika Jakarta bukan lagi tujuan utama, lantas kemana para perantau mengadu nasibnya? Usai mudik lebaran, selamat datang kembali di kota yang dipenuhi dengan kemacetan, polusi, dan segala hiruk-pikuknya. Tapi jangan salah, kota besar seperti ini masih jadi daya tarik masyarakat Indonesia untuk mencari mata pencaharian. Salah satu contohnya ya, Jakarta ini. Mudik ke kampung halaman di Hari Raya Idul Fitri sudah tradisi. Fenomena mudik pun lekat dengan urbanisasi, di mana penduduk beralih dari pedesaan ke perkotaan karena kondisi daerah yang kurang menjanjikan. Berharap kehidupan kota yang lebih menguntungkan, merantau pun jadi pilihan menggiurkan. Salah satunya Muhammad Gustiasa, warga asli Tegal, Jawa Tengah yang telah 8 tahun mencari peruntungan di Jakarta. Minimnya lapangan pekerjaan di Tegal yang sesuai bakat, minat, dan bekal ilmu membuat Gusti meninggalkan kampung halaman, memilih bekerja di bidang komunikasi multinasional. For sure, UMR dan lain sebagainya tentunya berbeda ya gitu. Kemudian yang kita lihat pusat perputaran uang investasi kan juga ada di kota besar. Ketika di Jakarta misalnya, tentunya tidak ada perusahaan-perusahaan multinasional, global FMCG company, kemudian kantor-kantor strategik pemerintah, kementerian, itu tidak ada gitu. Jadi saya rasa pusatnya memang di Jakarta gitu, cuannya ada di Jakarta mau nggak mau gitu. Jadi kita harus ke sana gitu, ada gula ada semut, dan industri komunikasi yang saya pelajari dari kuliah dan saya geluti sampai sekarang itu juga ada di Jakarta gitu. Buah perjuangan Gusti tak sia-sia. Kini, ia mampu mengantongi puluhan juta rupiah dalam sebulan. Belum lagi penghasilan tambahan dari pekerjaan lepas sebagai konsultan komunikasi. Gusti pun semakin percaya diri menggantungkan hidup di kota metropolitan. Jakarta sih, sejujurnya. Saya belum pernah ada kepikiran untuk kembali lagi ke rumah gitu. Pun kembali ke rumah mungkin untuk pensiun yang sudah nggak ngapa-ngapain ya. Tapi selama kita masih bisa produktif, saya rasa tetap di Jakarta. Dan menurut saya kota ini tuh menawarkan apa ya, semua endless opportunity sih. Pesona kota besar seperti Jakarta memang memikat berbagai kalangan untuk beradu nasib. Tak heran, perantau seolah tersihir dengan harapan peningkatan taraf hidup yang mutakhir. Perantau lain datang dari Garut, Jawa Barat. Mujib Mutakin memilih mengadu nasib di Jakarta dengan berjualan telur gulung, ketimbang harus mencari pekerjaan atau berdagang di kampung halamannya. Mangkal di 2 titik kawasan Palmerah, Jakarta Barat, dalam sehari Mujib bisa meraup keuntungan Rp500.000. Dewi Fortuna menghampiri, keuntungan Mujib bahkan bisa mencapai Rp1 juta per hari. Meski harus jatuh bangun dan terkadang pulang dengan tangan hampa, bagi Mujib menjadi pedagang kaki lima di Jakarta lebih menjanjikan karena daya beli yang tinggi. Kalau kayak dagang semacam cemilan gitu ya, makanan, kalau di Garut daya belinya mungkin agak-agak kurang. Tapi tempat-tempat yang lain mungkin tempat tertentu lah gitu. Kalau di Jakarta kan beda. Di Jakarta juga dibilang gimana ya, di Jakarta juga nggak semuanya tempat di Jakarta itu bisa ramai, tergantung lokasinya gitu. Ada yang strategis kan, ada yang gimana gitu. Alhamdulillah Kak, perminat di Jakarta lumayan banyak. Nggak kepikiran ke sono, nggak kepikiran ke yang lain gitu. Jadi udah nyaman lah, udah merasa nyaman di sini. Malah kayaknya selamanya dah di telur gulung. Belum kepikiran sama yang lain Kak. Perpindahan masyarakat daerah ke area perkotaan tak hanya berdampak pada kepadatan penduduk, tapi juga meningkatkan persaingan kerja hingga timbul masalah sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.
Berdasarkan data BPS 2023, dari 5,2 juta penduduk DKI Jakarta yang masuk dalam angkatan kerja, 400.000 diantaranya kategori pengangguran. Artinya, masih ada 8% penduduk yang belum terserap lapangan pekerjaan. Sedangkan menurut data Disduk Capil DKI Jakarta selama 2020 hingga 2023, lebih dari 80% pendatang merupakan lulusan SLTA sederajat ke bawah. Dan lebih dari 60% diantaranya berpenghasilan rendah. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Hari Nugroho menyebut, pemerintah menerapkan Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD yang tersebar di 5 wilayah Jakarta. Diharapkan perantau yang tidak dilengkapi kompetensi cukup dapat lebih terarah dan langsung terserap lapangan kerja tersedia. Sekarang kita sudah rubah mindset-nya. Bahwasanya pelatihan yang akan kita kerja adalah pelatihan yang akan menjurus ke kebutuhan daripada perusahaan-perusahaan yang dari Jakarta. Jadi kita tidak, dulunya memang pelatihan kita itu copy paste, tiap wilayah itu sama. Ada 19 kejuruan sama. Tidak berdasarkan peta tata guna lahan maupun peta klasifikasi jenis perusahaan yang ada di wilayah. Jadi nanti yang akan kita sampaikan nanti pelatihan yang sekarang ini adalah sudah melakukan program unggulan di masing-masing PPKD di wilayah. Jadi barat, selatan, timur itu beda-beda. Contoh dari timur kita program unggulan adalah barista, industri otomotif. Pusat selatan adalah tata geraha boga berkaitan dengan perhotelan. Administrasi perkantoran berkaitan dengan perkantoran. Kemudian untuk bahasa juga akan kita kembangkan di pusat dan selatan. Namun, di tengah asa memperbaiki standar hidup di kota besar, fenomena urbanisasi ke Jakarta sebenarnya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Menurut data Disduk Capil DKI Jakarta, jumlah pendatang terus mengalami penurunan, namun tetap tergolong angka yang tinggi. Di tahun 2022, pendatang yang masuk ke Jakarta mencapai lebih dari 27.000 orang. Sedangkan di tahun 2023 mengalami penurunan hingga di 25.000 orang. Sementara tahun 2024 ini, Disduk Capil memprediksi jumlah pendatang turun 10 hingga 15.000 orang. Apa penyebabnya? Apakah kota Jakarta sudah mulai meluntur daya tariknya? Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Budi Awaludin menyebut penurunan angka pendatang ke Jakarta disebabkan penertiban dokumen kependudukan yang berhasil dilakukan oleh pemerintah provinsi, namun secara garis besar Jakarta masih memikat hati para pendatang. Apakah DKI Jakarta turun daya tariknya? Saya rasa tidak. Karena sampai saat ini pun ya menurut catatan BPS kita memberikan kontribusi 16,77% untuk perekonomian di Indonesia. Ya, kontribusi inflasi 20,47%. Ya, dan kita juga memberikan kontribusi investasi tahun 2023 sebanyak 11,70%, di mana investasi yang masuk sebanyak 166,7 triliun. Dan memberikan kontribusi perputaran ekonomi 70%, ya, perputaran uang nasional. Jadi daya tarik Jakarta tetap menjadi magnet ya bagi para pendatang. Cuma saja kenapa fenomena pendatang turun dan yang keluar semakin banyak, karena kita ada program penataan dan juga penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili. Masyarakat yang sudah berdomisili di tempat baru selama 1 tahun itu wajib dan harus memindahkan dokumen kependudukannya. Sementara itu, pengamat tata kota Nirwono Yoga menyebut penurunan jumlah pendatang ke Jakarta disebabkan bergesernya tujuan perantau. Tak lagi ke Jakarta, namun menyebar ke daerah penyangga seperti Bekasi, Tangerang Selatan, hingga Bogor. Pergeseran ini terjadi karena biaya hidup di Jakarta yang tinggi. Yang datang ke Jakarta ada kecenderungan turun, itu bukan berarti kemudian mereka nggak datang ke Jakarta. Mereka memilih tinggal di Bodetabek, pinggiran Jakarta, tetapi tetap mengadu nasib kerjanya ke Jakarta, ya. Karena pertimbangan tadi, tempat tinggal yang layak itu terjangkaunya di Bodetabek misalnya, apalagi kalau lokasinya didukung oleh transportasi massal seperti kereta api, maka punya
mereka punya pilihan untuk tetap tinggal di Bodetabek, tetapi pemikirannya mereka tetap akan tetap bekerja ke Jakarta. Artinya apa? Arus urbanisasinya tetap ke arah Jakarta. Nah, yang menjadi menarik adalah pemerintah Bodetabek yang menjadi pendukung kota Jakarta selama ini juga tidak melakukan antisipasi. Karena bagaimana juga mereka nanti akan datang ke Jakarta, tetapi bebannya kan ada di Jakarta kalau tidak ada antisipasi. Misal kemacetan lalu lintas, ya. Kemudian tadi akan menjamur perumahan kumuh. Nah, inilah yang harus dipikirkan oleh pemerintah Jakarta dan Bodetabek. Pengamat tata kota menyebut butuh kerjasama dan komitmen pemerintah daerah asal perantau mempersiapkan kualitas warganya sehingga dapat bersaing di kota besar seperti Jakarta. Apalagi status ibu kota negara yang akan dicabut membuat Jakarta menjadi kota global dengan tingkat persaingan semakin tinggi sejajar dengan kota-kota besar dunia lainnya. Jakarta kan sebagai penerima tenaga kerja, gitu kan? Tetapi pemerintah daerah, kota, kabupaten, provinsi asal para pendatang tadi, ya, itu kan juga punya tanggung jawab, kan itu warganya mereka. Jangan lupa KTP-nya bukan KTP DKI Jakarta kan? Ada tanggung jawab pemerintah kota, kabupaten hingga provinsi untuk apa? Meningkatkan kualitas, ya, kualitas dari para pendatang perantau yang akan datang ke Jakarta dan sekitarnya tentunya, ya. Bergesernya tujuan perantau turut diindikasi perkembangan pembangunan daerah-daerah penyangga. Hasil analisis Litbang Kompas dari data migrasi Susenas kurun waktu 2013 hingga 2021 menyebut perpindahan penduduk Indonesia berubah dari kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, hingga Medan beralih ke daerah-daerah penyangga sekitarnya karena dipicu perkembangan daerah yang sudah menyerupai kota-kota besar. Di samping itu, ada pula sejumlah orang yang tidak tergiur gegap gempita kota besar sebagai perantauan dan memilih memberdayakan daerahnya sendiri. Saudara, arus urbanisasi tak hanya menimbulkan masalah baru di kota-kota besar, namun juga meninggalkan desa yang harusnya potensial untuk dikelola. Selengkapnya, usai jeda di 60 menit special report. Lapangan kerja banyak, gajinya tidak terlalu berbeda jauh dengan di Jakarta. Sementara biaya hidupnya lebih murah di daerah, maka secara pragmatis mereka akan tinggal di kota mereka. Anda kembali bersama kami di 60 menit special report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, fenomena urbanisasi kerap menimbulkan masalah baru di kota-kota besar yang kian padat penduduknya dan meninggalkan desa yang seharusnya dikelola. Namun, pengamat tata kota menilai pemerintah harusnya mencari solusi minimnya jenis lapangan kerja di desa yang sulit mengerem hasrat anak muda pindah ke kota. Arus urbanisasi meninggalkan sejumlah permasalahan dari tahun ke tahun. Tak hanya bagi kota-kota besar yang dituju, tapi juga daerah-daerah yang ditinggalkan karena mereka kehilangan sumber daya manusia potensialnya. Namun masih mungkinkah menggantungkan kehidupan di daerah atau pedesaan? Pagi hari di akhir pekan bukan waktunya bermalas-malasan bagi Iim Ibrahim. Warga desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan ini harus menjemput wisatawan dan mengantarnya ke Telaga Biru Cicerem, destinasi wisata yang berhasil ia hidupkan kembali melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Arya Kemuning. Iim bertekad membangkitkan geliat ekonomi desa dengan mengembangkan potensi wisata dan memberdayakan warga. Ia yakin memperoleh penghasilan cukup bisa dilakukan di desa tanpa harus rantau ke kota. Meski sempat kesulitan meyakinkan warga mengikuti jejaknya, kini Iim berhasil melibatkan 170 orang desa menjadi pedagang, fotografer, dan pemandu wisata dengan upah yang layak. BUMDes ini rohnya itu pemberdayaan masyarakat, bagaimana masyarakat bisa bekerja di desa sendiri, berpenghasilan di desa sendiri, tidak usah jauh-jauh merantau ke luar desa Kaduela.
Kami pun alhamdulillah saat ini BUMDes ada beberapa unit usaha yang bisa menampung tenaga kerja. Terus terang kami memang pada dasarnya agak sulit ya untuk meyakinkan, tapi setelah memberikan hasil yang jelas, pendapatan yang jelas, dengan jaminan-jaminan kesehatan yang kita juga alhamdulillah itu ya sangat menarik terhadap masyarakat untuk tidak bekerja ke luar desa Kaduela seperti itu. Ya alhamdulillah saat ini BUMDes sangat berkembang ya dengan bisa mempekerjakan masyarakat desa Kaduela sebanyak 170 ya. Lewat tangan dinginnya mengelola sejumlah tempat wisata di Desa Kaduela, BUMDes Area Kemuning mampu menyetorkan pajak desa hingga lebih dari 500 juta rupiah setiap tahunnya. Bahkan memberi lebih dari 100 juta rupiah dana CSR untuk membantu warga sekitar. Iim berharap Pemda setempat turut mendorong iklim pariwisata di Kuningan sehingga membuat warga lokal semakin percaya diri untuk tinggal dan membangun potensi desa. Saya khawatirkan memang kalau memang tidak ada sama sekali orang atau sosok yang bisa berinovasi membangun desa sendiri ya, mungkin desa akan sepi dan tidak ada aktivitas ekonomi. Sedangkan di desa itu sendiri itu banyak potensi yang bisa dikembangkan dan menyerap tenaga kerja. Karena jelas kalau tidak ada sosok yang berani menobrak, berani capek, dan berani berspekulasi, ya akan begitu-begitu aja di desa. Yang jelas, yang pasti, dan harus yakin kita ini mampu. Walaupun orang desa, bagaimana kita bisa menggali potensi yang ada, memberdayakan masyarakat. Potret sukses Iim Ibrahim adalah contoh nyata potensi ekonomi desa yang dapat diandalkan warga mendapat penghasilan yang lebih baik. Asalkan daerah tersebut tidak kehilangan sosok yang sadar akan kemajuan desa. Ya, pembangunan di pedesaan dapat tersendat karena penduduk usia produktif berbondong-bondong bermigrasi ke kota. Data BPS tahun 2022 menunjukkan presentasi pemuda di perkotaan lebih besar daripada pedesaan, atau sekitar 57,40% berbanding 42,60%. Lantas apa strategi pemerintah membuat anak muda ingin tinggal di desa? Wakil Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo menyebut, tahun 2024 pemerintah telah mengucurkan dana desa sebesar 71 triliun rupiah yang akan didistribusikan ke lebih dari 75.000 desa untuk pembangunan fasilitas umum dan pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes agar masyarakat menetap dan mengembangkan desa. Sejak tahun 2015, alokasi anggaran desa itu dikucurkan, nah, dana desa namanya, ya kan? Nah, dana desa ini cukup besar sebenarnya ya, bahwa sekarang ini sudah 1,3 M ya per desa. Nah, sehingga dana desa itu bisa digunakan ya untuk penanganan ketahanan pangan, bencana, masalah kemiskinan ekstrim. Kemudian untuk penyelesaian stunting dan sebagainya itu bisa digunakan. Badan Usaha Milik Desa ini bisa memayungi yang namanya UMKM. UMKM yang ada di kampung itu melalui BUMDes. Nah, Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa bersama. Nah, ini yang memang bisa dilakukan, dan kami dari Kementerian Desa itu sudah melakukan tahun 2024 ini, termasuk membuat ruang lingkup penggunaan dana desa itu untuk pertumbuhan ekonomi lokal atau ekonomi desa. Berdasarkan data Kemendesa PDTT, sejumlah BUMDes di Indonesia naik setiap tahunnya. Tahun 2020 sebanyak 51.134, tahun 2021 57.288, tahun 2022 mencapai 60.417.
Kemendesa pun menargetkan 2028 BUMDes ada di setiap desa di Indonesia. Diharapkan dengan tumbuh dan berkembangnya BUMDes, roda perekonomian di desa bergerak dengan baik. Namun, pengamat tata kota Nirwono Yoga menyoroti terbatasnya jenis lapangan kerja di desa. Pemerintah daerah harus jeli melihat potensi dan minat masyarakat meningkatkan penghasilan daerah untuk mengerem anak muda pergi ke kota-kota besar seperti Jakarta. Jadi bentuk lapangan kerjanya juga harus menjadi tantangan. Tidak semuanya ingin pekerjaan fisik loh ya. Tidak semuanya ingin pekerjaan yang berat. Lapangan kerja, jenis pekerjaannya juga harus dipikirkan. Kedua tadi, pendapatannya. Anak muda kan berpikirnya pragmatis, Mbak. Pemerintah provinsinya membangun pusat-pusat pertumbuhan untuk ngerem itu dulu. Supaya kalau pusat-pusat pertumbuhannya tadi juga berkembang, misalnya pembangunan infrastrukturnya, pariwisatanya, propertinya, itu kan nyedot tenaga kerja. Nah, kalau nyedot tenaga kerja di situ, tenaga kerjanya banyak, lapangan kerja banyak, gajinya tidak terlalu berbeda jauh dengan di Jakarta, sementara biaya hidupnya lebih murah di daerah, maka secara pragmatis mereka akan tinggal di kota mereka. Harus berani mengatakan bahwa dalam 5 tahun ke depan, kota-kota yang kita sebut tadi itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Artinya pemerintah menggenjot pendanaan APBN-nya di kota-kota tersebut. Nggak usah banyak, tapi ada pilot project misalnya ya, sebagai semacam pengerem urbanisasi ke Jakarta. Di tengah evaluasi dan usaha mengembangkan desa, pemerintah juga tengah fokus membangun ibu kota baru, Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur. Pembangunan IKN yang sudah berjalan sejak 2022 digadang-gadang jadi kota futuristik. Namun, perlu dibarengi dengan pembangunan daerah-daerah terpencil di sekitar IKN supaya tidak terjadi ketimpangan. Wakil Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo memaparkan, pemerintah akan melakukan pembangunan tepat guna sesuai potensi desa, serta pelatihan untuk membekali SDM di daerah sekitar Ibu Kota Nusantara. Pertama kita melakukan sebuah perencanaan. Nah, tata perencanaan itu kan beda. Antara desa yang ini punya potensi apa, dibangun apa, disesuaikan dengan potensi desa itu. Nah, oleh karena itu perlu adanya perencanaan pembangunan secara tepat guna tadi saya sampaikan. Yang kedua perlu adanya yaitu pelatihan sumber daya, ya kan? Nah, kalau kita mendiamkan sumber daya manusia yang ada saat ini, mereka akan kesulitan untuk berkreatif, akan kesulitan untuk berinovasi. Nah, oleh karena itu di dalam mencapai sebuah tujuan ke depan yang lebih hebat, itu harus ada inovatif dan kreativitas. Jadi di samping itu bahwa kita harus kolaborasi dengan lintas kelembagaan. Nah, kolaborasi itu berarti kita kerjasama dengan lintas kementerian ataupun kelembagaan dalam rangka untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan di desa-desa di sekitar IKN tadi. Pemerataan pembangunan semestinya direalisasikan, bukan sekedar rencana dan upaya. Sebab pembangunan layak dirasakan semua masyarakat Indonesia untuk kehidupan yang lebih mapan. Percepatan pemerataan pembangunan diharapkan dapat menyentuh daerah-daerah kecil sehingga menciptakan peluang kerja baru dan munculkan roda ekonomi baru. Masyarakat pun mempunyai opsi lebih banyak selain Jakarta untuk mengadu nasib dan meningkatkan taraf hidupnya. Informasi tadi sekaligus menutup 60 menit special report edisi kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.